Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Teknik Metalurgi yang mengontrak mata kuliah Desain dan Seleksi Material kelas B akan mempresentasikan tugas besar DSM dengan judul Pembuatan Alat Engine Stand. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Kami merupakan kelompok 7 yang beranggotakan saya, Muhammad Devrijal Juliantoro, dengan NPM 1802. Beserta rekan kelompok saya ada Tubagus Aulin Maulana dengan NPM 1814. Kemudian ada Andi Uditama dengan NPM 1839. Dan Sarif Inamullah Al-Jawad dengan NPM 1852. Selanjutnya, ini merupakan layout yang akan kami presentasikan, yaitu yang pertama ada conceptual design, kemudian embodiment design, detail design, kesimpulan, dan referensi. Rangka merupakan salah satu bagian penting pada mobil yang harus mempunyai konstruksi kuat untuk menahan atau memikul beban kendaraan. Semua beban dalam kendaraan, baik itu penumpang, mesin, sistem kemudi, dan segala peralatan kenyamanannya, semuanya itu diletakkan di atas rangka. Oleh karena itu, setiap konstruksi rangka harus mampu untuk menahan semua beban dari kendaraan. Sedangkan untuk chassis adalah merupakan satu bagian dari kendaraan, atau dengan kata lain adalah bagian yang tinggal bila bodi mobil dilepaskan keseluruhannya. Chassis itu sendiri terdiri dari rangka, mesin, pemindah tenaga, sistem kemudi, sistem suspensi, sistem rem, dan kelengkapan lainnya. Kemudian engine stand itu merupakan sistem pemindah tenaga Toyota Kijang dengan perancangan rangka yang dibuat sebaik mungkin. Rangka akan dirancang dengan ringkas dan kuat untuk menopang beban yang akan diberikan. Rangka akan digunakan untuk penempatan dari sistem transmisi hingga gardan dari Toyota Kijang. Di dunia otomotif, alat ini sangat membantu untuk menjadi mobilitas gerak dalam pemindahan mesin transmisi Toyota Kijang. Material yang digunakan pada engine stand ini beragam, maka dari itu diperlukan seleksi material yang tepat. Maka dari itu penting untuk membahas terkait dengan desain dan perancangan alat bantu engine stand ini agar bisa mendapatkan desain yang sesuai. Karakteristik engine stand yang dibuat harus kuat untuk menahan beban statis dari transmisi dan gardan Toyota Kijang, di mana material yang digunakan untuk membuat rangka engine stand adalah baja karbon rendah tipe IC1020 dengan profil siku ketebalan 2 mm dan ukuran 6 cm x 4 cm. Berikut ini adalah data dari material yang digunakan dalam pengujian analisis distribusi tegangan beban statis. Bisa kita lihat pada tabel tersebut. Prinsip kerja engine stand transmisi Toyota 4K nantinya akan menopang mesin transmisi Toyota Kijang untuk dilakukan pengujian dengan motor listrik, di mana engine stand ini akan digunakan untuk menyimpan mesin Toyota Kijang dan menahan beban. Harus memiliki ketahanan yang baik. Pada transmisi Toyota Kijang menggunakan prinsip motor 4, yaitu torak bergerak naik turun dalam silinder dalam gerakan reciprocating. Kemudian titik tertinggi yang dicapai oleh torak tersebut yaitu titik mati atas TMA. Bisa kita lihat pada gambar, titik rendah tersebut di titik mati atau TMB. Nah, jarak atau gerakan dari TMA ke TMB itu disebut langkah torak atau stroke. Seperti yang telah diuraikan, bahwa satu motor 4 gerakan itu melakukan satu cycle. Dalam 4 gerakan ini akan diterangkan secara terperinci. Yang pertama bisa dilihat pada gambarnya, langkah hisap. Nah, jadi campuran udara dan bahan bakar dihisap itu ke dalam silinder. Katup dihisap terbuka, sedangkan katup buangnya tertutup. Kemudian yang kedua adalah langkah kompresi, di mana pada bagian ini campuran udara dan bahan bakar dikompresikan. Katup hisap dan katup buang tertutup. Kemudian yang ketiga itu langkah usaha. Pada proses langkah usaha ini, mesin menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Saat sebelum torak mencapai TMA pada saat langkah kompresi, busi memberikan loncatan dengan api pada campuran yang telah dikompresikan. Dan langkah yang terakhir, yang keempat, itu langkah buang. Nah, dalam langkah ini, gas yang terbakar dibuang dari dalam silinder. Katup buang terbuka, torak bergerak ke TMB dan TMA, mendorong gas bekas dari luar silinder. Oke, selanjutnya, komponen-komponen yang terdapat pada engine stand Toyota Kijang 4K ini terdiri dari dudukan transmisi atau bracket. Kemudian bisa kita lihat pada gambar, di situ ada rangka stand dan roda, di mana dudukan transmisi itu berfungsi untuk menahan beban statis yang ada ketika dilakukan pemindahan.
Kemudian rangka engine stand ini berfungsi untuk menahan mesin transmisi Toyota Kijang dan roda berfungsi untuk memindahkan engine stand. Baik, selanjutnya saya Tubagus Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang embodiment design. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa material rangka yang digunakan pada engine stand ini yaitu menggunakan baja karbon rendah, yaitu IC 1020. Nah, baja IC 1020 ini merupakan baja karbon rendah yang memiliki harga jual yang relatif murah dibandingkan baja karbon sedang maupun baja karbon tinggi ataupun baja paduan. Nah, material ini biasa digunakan sebagai bahan konstruksi umum. Baja IC 1020 ini mempunyai keuletan yang tinggi dan mudah dibentuk, namun kekerasannya relatif rendah. Pada slide ini terdapat gambar dari geometri material, yang mana pada kiri atas merupakan tampak geometri material secara 3 dimensi, kemudian yang bawah merupakan tampak material secara tampak depan, kemudian yang kanan bawah merupakan tampak samping, kemudian yang kanan atas merupakan tampak atas. Untuk slide selanjutnya yaitu manufaktur material. Pembuatan rangka engine stand dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu proses pemotongan besi siku sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Kemudian dipotong menggunakan gerinda atau gergaji. Kemudian yang tahap berikutnya yaitu proses pengelasan besi siku sesuai rancangan yang sudah ditentukan. Kemudian proses pemotongan plat besi dengan tebal 5 mm sesuai ukuran untuk dudukan roda pada rangka. Kemudian memasang roda ukuran sedang pada rangka dan melakukan pembuatan dudukan motor listrik. Kemudian menggerinda halus pada rangka dari bekas las yang kurang rata dan kasar. Setelah itu dilakukan proses pengecatan dengan menggunakan lapisan dasar epoksi, kemudian melakukan pengecatan dengan cat biasa. Adapun detail dari jenis material yang digunakan itu sebagai berikut. Pada baja karbon rendah IC 1020, untuk baja sikunya memiliki ketebalan 2 mm dengan ukuran siku yaitu 6 x 4 cm. Adapun berat jenis dari material ini yaitu sebesar 7.900 Newton per meter kubik dengan menurut elastisitas yaitu 200 gigapascal dan yield strength-nya yaitu 351 megapascal dan UTS itu 420 megapascal. Kemudian Poisson's ratio yaitu 0,29 N/A dan shear modulusnya atau modulus tegangan gesernya yaitu 77.000 Newton per milimeter persegi. Adapun tensile strength yaitu 420,51 Newton per milimeter persegi. Untuk thermal conductivity-nya yaitu sebesar 47 watt per milikelvin per meter kali Kelvin. Kemudian untuk specific heat-nya yaitu 420 Joule per kilogram Kelvin. Demikian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Andi Yuditama akan menjelaskan tentang detail desain. Yang pertama yaitu gaya yang bekerja. Dapat dilihat ini merupakan beberapa rumus untuk gaya yang bekerja pada suatu bidang. Pada suatu bidang yang dikenal suatu gaya akan terdapat dua jenis tegangan yang mempengaruhi bidang tersebut, yaitu tegangan normal dan juga tegangan geser. Yang mana tegangan normal ini yaitu merupakan tegangan yang tegak lurus terhadap permukaan benda yang timbul oleh gaya aksial dan juga momen kentur. Nah, dapat dilihat rumusnya yaitu untuk tegangan normal yaitu gaya yang bekerja tegak lurus terhadap potongan atau disimbolkan sebagai F, kemudian dibagi dengan A yaitu luas bidang. Nah, selain itu untuk tegangan geser, yang mana tegangan geser ini merupakan tegangan yang sejajar terhadap permukaan benda yang timbul oleh gaya geser, gaya puntir, dan juga torsi. Nah, untuk rumus tegangan geser yaitu komponen yang sejajar dengan bidang elementer dibagi dengan luas bidang. Dan di sini juga terdapat rumus regangan, yang mana untuk regangan itu sendiri merupakan pertambahan panjang per satuan panjang, yang mana tegangannya ini pada suatu titik dihitung setelah regangan diukur.
Rumusnya yaitu delta L dibagi L, yang mana delta L ini merupakan pertambahan panjang total dibagi dengan panjang mula-mula. Nah, untuk hubungan tegangan dan regangan dapat disimpulkan dengan rumus yaitu tegangan normal dibagi dengan regangan. Selanjutnya yaitu perhitungan dan kurva. Yang mana di sini untuk perhitungan yaitu perhitungan safety factor, yang mana di sini terdapat analisis distribusi tegangan, yang mana untuk nilainya itu sebesar 2,25. Kemudian untuk analisis tegangan pada dudukan motor yaitu berkisar di 0,27, yang mana dari hasil perhitungan safety factor tersebut maka dapat disimpulkan bahwa faktor keamanan ini kurang dari angka 1, dapat disimpulkan bahwa material tersebut kurang untuk menahan beban pada saat digunakan. Karena jika hasil perhitungan safety faktornya ini kurang dari 1 ataupun 1, maka material tersebut sudah mengalami deformasi ataupun patah. Selanjutnya yaitu kurva, yang mana sifat mekanik material merupakan salah satu faktor terpenting yang mendasari pemilihan bahan dalam suatu perancangan. Nah, di sini adapun salah satu material yang digunakan yang sesuai dengan sifat mekanik dari produk ini yaitu baja dengan karbon rendah. Yang mana baja karbon rendah ini itu merupakan baja dengan kandungan unsur karbon dalam struktur baja kurang dari 0,3%. Yang mana baja karbon rendah ini ataupun baja yang kita gunakan ini memiliki ketangguhan dan juga keuletan yang tinggi, akan tetapi memiliki sifat kekerasan dan juga ketahanan aus yang rendah. Dapat dilihat ini merupakan grafik dari kurva tegangan regangan baja karbon rendah. Ya, di sini saya Syarifin Amullah Jawad dengan NPM 33341800052 akan melanjutkan pembahasan tentang bab detail desain, yaitu tentang analisis harga. Sebelum kita menyebutkan rincian harga yang akan digunakan dalam pembuatan engine stand transmisi kijang, maka kita perlu tahu materi rangka yang digunakan, yaitu material baja karbon rendah dengan tipe jenis IC 1020. Karena harganya yang murah dibanding dengan baja karbon sedang, kemudian baja karbon tinggi, dan baja karbon paduan. Material ini atau material IC 1020 ini biasa digunakan pada konstruksi umum. Karakter baja IC 1020 ini memiliki karakter yaitu keuletan yang tinggi, mudah dibentuk namun kekerasannya yang rendah. Baja 1020 ini memiliki bentuk pipa dengan permukaan halus atau seamless steel, kemudian digunakan dalam sistem boiler di suhu lebih dari 300 derajat Celcius, kemudian tenaga pembangkit pada pipa uap panas. Maka di sini berapa rincian harga yang akan digunakan dalam pembuatan engine stand transmisi kijang ini. Yang pertama yaitu besi siku dengan harga 150.000 dengan jumlah 3 buah, roda harga 65.000 jumlah 1 set atau 4 buah. Kemudian ada plat besi harga 50.000 dengan jumlah 1 buah, baut harga 500 dengan jumlah 24 buah. Kemudian dempul 1/4 kg seharga 12.000 dengan jumlah 1 buah. Kemudian ada cat 1 kg harga 60.000 dengan jumlah 1 buah. Kemudian epoksi 1/4 kilo dengan harga 17.500 dengan jumlah 1 buah. Thinner dengan harga 20.000 jumlahnya 3 buah. Kemudian mata gerinda dengan harga 10.000 dengan jumlah 5 buah. Dan terakhir yaitu elektroda yang digunakan untuk pengelasan dengan harga 130.000 dengan jumlah 1 pak. Totalnya yaitu total keseluruhan dari rincian harga ini yaitu 906.500. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dalam proses pembuatan engine stand transmisi kijang ini, yang pertama yaitu material yang digunakan yaitu baja karbon rendah dengan tipe jenis IC 1020, yaitu baja karbon rendah dengan unsur karbon yang kecil dari 0,3%. Baja IC 1020 dengan karakternya yaitu keuletannya tinggi, mudah dibentuk, namun kekerasannya yang rendah.
Yang kedua ada yaitu perancangan dan pembuatan dari beberapa bagian pada rangka engine stand kuat untuk menahan beban statis dari transmisi dan gardan Toyota Kijang. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam penyusunan tugas besar desain seleksi material. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan, kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.